Tingkat pengangguran Inggris meningkat ke 4,3%, tapi market sepertinya tak bergeming dan bahkan sampai saat ini kita tidak melihat pergerakan yang terlalu volatile karena semuanya menanti data yang paling penting untuk besok malam. Kita lihat uraian berikut ini. Ya, data ekonomi hari ini hanya terpaut dengan data dari Jerman dan juga zona Eropa, lalu kemudian dengan Inggris. Tadi saja kita sudah dapatkan data dari Inggris, yaitu terkait dengan tingkat pengangguran yang naik sampai ke 4,3%. Ini adalah sesuai dengan ekspektasi 4,3%, tapi naik tipis dari periode sebelumnya 4,2%. Tapi satu catatan yang penting di sini adalah terkait dengan pekerjaan, dan dia mengalami penurunan atau bahkan ini pengangguran yang meningkat drastis ya, minus 2,07. Oke, ini satu hal yang cukup penting karena terkait dengan apa juga yang disoroti oleh para bank sentral adalah terkait dengan tingkat upah. Dan seperti Anda lihat, average earnings naik ke level 8,5%. Agak jompang. Satu sisi tingkat upah mengalami kenaikan, tapi tingkat pengangguran cenderung berkurang. Sebetulnya di sini adalah hal yang ambigu untuk BOE. Jadi kalaupun misalkan kita harapkan terkait dengan kenaikan suku bunga, maka kemungkinan harapannya itu relatif lebih stabil di angka 25 basis point, dan itu adalah angka yang maksimal untuk kenaikan di minggu depan. Bahkan Gubernur Andrew Bailey pun sudah sempat mengatakan dirinya sangat yakin inflasi turun sampai di 2023 ini. Dan itu berarti pertanda bahwa mereka tidak perlu untuk memaksakan diri kenaikan yang cukup agresif. Tapi di lain sisi, Catherine Mann, salah satu pejabat MPC, mengatakan dirinya lebih mempertimbangkan biarkan saja menaikkan lebih banyak. Kalaupun misalkan dia salah, bahwa ternyata inflasi betul-betul turun, kemudian juga terkait dengan tingkat upah juga mulai penurunan, ekonomi juga turun, maka dia tidak segan-segan untuk memangkas suku bunga. Jadi pilihan ini lebih diambil oleh Catherine Mann, mirip dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pejabat Fed juga, yaitu Loretta Mester. Tapi kita akan lihat posisinya apakah minggu depan BOE tetap memiliki alasan untuk menaikkan suku bunga, dan kalaupun menaikkan sepertinya ya katakanlah mungkin already anticipate. Dan kita perlu satu data lagi, yaitu GDP Inggris yang akan dirilis besok, sehingga kemungkinan inilah yang menjadi momentum apakah pound sterling akan mengalami kelanjutan kenaikan atau justru kembali ke terpurukannya dan juga bahkan lebih lemah dibandingkan US dollar. Satu sisi proyeksi terhadap ECB yang akan melakukan sidang ataupun pertemuan kebijakan moneter di hari Kamis. Ada pandangan di sini adalah dari Bank of America yang menilai bahwa kemungkinan mereka melihat ada kesempatan ataupun alasan atau cukup alasan yang menunjukkan bahwa ECB harus menaikkan suku bunga 25 basis point. Hal tersebut dikarenakan dengan basis data ekonomi yang baru-baru ini justru mendukung untuk tetap menaikkan. Ini berbeda tentunya dengan apa yang sempat disampaikan oleh para ekonom, di mana secara umum mereka mengharapkan tidak ada kenaikan suku bunga baik itu deposit rate ataupun interest rate. Artinya suku bunga acuan utama yang tetap dipertahankan 4,25% dan deposito tetap di 3,75%. Tentunya kalau misalkan terjadi kenaikan suku bunga, maka ini kemungkinan akan mendorong US dollar. Tapi saya rasa masalahnya adalah euro terlebih dulu naik, lalu kemudian barulah tersungkur. Dan disitulah baru US dollar akan mengambil alih. Tapi kalau misalkan terjadi kenaikan lebih tinggi, itu yang tidak mungkin. Tapi kalaupun terjadi 50 basis point, ya mungkin semua market akan kaget dan euro akan lebih leluasa untuk naik. Dan itu berarti punya kesempatan untuk menguat lebih tinggi daripada US dollar. Cuman masalahnya di sini adalah apa mungkin ECB menaikkan lebih tinggi daripada ekspektasi pasar. Padahal sampai saat ini, para pejabat ECB meyakini mereka tidak perlu lagi menaikkan suku bunga terkait dengan apa yang mereka lihat dari inflasi. So, perkiraan dari Bank of America adalah paling cepat bahkan ECB bisa memangkas suku bunga tersebut di bulan Juli 2024. Tapi kalau inflasi bulan September menunjukkan tetap tinggi, maka mereka akan menunda harapan tersebut dan kemungkinan apa yang disampaikan oleh para pejabat ECB tetap bisa menaikkan lanjutan. Ini berarti kalau misalkan bulan ini mereka unchanged atau tidak merubah suku bunga, mungkin di pertemuan berikutnya mereka akan lanjutkan kenaikan suku bunga tersebut. Tapi kalau inflasi betul-betul turun, maka mungkin saja Bank Sentral akan tetap mempertahankan suku bunga sampai akhir tahun 2023. Di sisi lain, jangan lupakan
di tanggal 14 adalah deadline dari ancaman aksi mogok yang akan dilakukan oleh Serikat Pekerja Otomotif Amerika. So, sekarang tanggal 12, berarti kita punya 2 hari ke depan dan kita belum tahu apa yang akan terjadi dan reaksi marketnya apa. Tapi perkiraan saya kemungkinan ini akan direspon dengan kemungkinan data ISM berikutnya. Tapi masalahnya adalah klaim pengangguran di hari Kamis, apakah itu akan tercemar atau tidak? Mungkin belum dikalkulasikan karena klaim pengangguran mingguan berarti berdasarkan kalkulasi yang minggu sebelumnya, kurang lebih dari hari Jumat sampai ke hari Kamis mendatang. Jadi kalaupun misalkan ancaman mogok tersebut dilakukan di tanggal 15, maka kemungkinan kita baru akan melihat dampaknya kepada tingkat pengangguran ataupun klaim pengangguran di minggu depannya. Nah, hal ini juga mengingatkan saya kepada kemungkinan posisinya adalah kita punya alasan bahwa Fed belum akan menaikkan suku bunga setidaknya untuk bulan September. Nah, terkait dengan government shutdown di akhir bulan, juga ada ancaman hal tersebut. Dan so far, ini adalah drama yang berulang, jadi kita masih tetap wait and see, tapi sudah bisa tertebak tentunya. Efeknya kemungkinan akan berlangsung singkat, karena ini kemungkinan akan relatif mudah untuk disetujui. Nah, sementara untuk Jepang sendiri, kita masih tetap harus menunggu apakah kebijakan tersebut akan dilakukan di Oktober atau tidak. Dan terkait dengan fokus utama pasar minggu ini, semua masih tetap menunggukan data inflasi Amerika nanti malam, kurang lebih di hari Rabu jam 19.30. Perkiraannya adalah kenaikan, tapi kenaikan tersebut dinilai wajar karena ada lonjakan harga minyak untuk kali ini. Nah, masalahnya adalah apakah inflasi yang akan dirilis minggu ini akan menjadi poin utama yang akan diberikan oleh FOMC bulan September mendatang. Artinya, kalau minggu depan ternyata inflasi ini dijadikan pertimbangan, maka bisa saja kenaikan inflasi ini mendorong Fed untuk menaikkan suku bunga di bulan September. Tapi perkiraan saya, lagi-lagi, kemungkinan inflasi minggu ini hanya akan dijadikan patokan apakah Fed akan melanjutkan program kenaikan suku bunga sampai akhir tahun atau mereka akan skip kembali di bulan November. Kita tunggu saja dot plot dan economic projection yang akan dirilis minggu depan. So, sepertinya sampai nanti malam pun kita tidak akan mendapatkan apa yang akan difokuskan oleh market karena semua masih wait and see dan diperkirakan investor pun akan menahan diri sampai data inflasi Amerika dirilis besok.